Wa sunnah lan sunnah atau lan den sunataken lil mutawaddi'i kedue wong kang wudu walau bimain walaupun iku kalawan banyu maghsubin kang hasil gosok. Alal aujah menurut pendapat aujah sunnah tasmiyatun opo membaca basmalah. Tasmiyatun opo membaca basmalah awalahu ing dalam awalnya wudu. Ai awalal wudu itu kese ing dalam awalnya wudu. Lil ittiba karena mengikuti Nabi. Jadi ittiba di kitab-kitab fikih terjemahnya mengikuti Nabi. Wa aqalluha utawi paling sedikitnya tasmiyah atau basmalah. Wa aqalluha utawi paling titiknya tasmiyah atau basmalah iku bismillahi. Iku lafat bismillahi. Bismillahi iku lafat bismillahi. Wa akmaluha utawi paling sempurnanya tasmiyah atau basmalah. Wa akmaluha utawi paling sempurnanya tasmiyah atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibuh lan wajib opo tasmiyah. Inda Ahmada menurut Imam Ahmad. Inda Ahmada menurut Imam Ahmad. Wa yusannu lan disunatkan atau lan sunnah. Wa yusannu lan den sunatakan qablaha ing dalam saturungi tasmiyah. Qablaha ing dalam saturungi tasmiyah at-ta'awudzu opo membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-ta'awudzu opo membaca ta'awud yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ba'daha lan sunnah ing dalam setelah tasmiyah. Wa ba'daha lan sunnah ing dalam setelah tasmiyah. Asy-syahadatani opo membaca dua kalimat syahadat. Asy-syahadatani opo membaca dua kalimat syahadat. Walhamdulillah lan sunnah membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Maknanya alhamdu utawi semua jenis pujian. Alhamdu utawi semua jenis pujian iku lillahi iku kedue Allah Ta'ala. Alladzi ja'ala kang tetiaken sapa Allah Ta'ala al-ma'a ing banyu tahuron ing suci dan mensucikan. Tahuron ing suci dan mensucikan. Sekilas terjemahnya, bagi orang yang wudu disunahkan membaca basmalah. Saya ulangi lagi. Bagi orang yang berwudu, walaupun itu hasil air wasop, artinya air wasop, dia menggunakan air tanpa izin dari pemiliknya. Paham ya? Jadi mungkin kita bertamu ke rumah orang, umpamanya, terus kita menggunakan fasilitas atau mungkin wudu dengan air tersebut. Tapi pemiliknya masih belum memberi izin. Itu kategori air wasop. Paham ya? Jadi intinya kita menggunakan punya orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuannya. Ya seperti kita pakai sandalnya ya. Kafir pakai sandalnya Fahri atau sebaliknya. Itu wasop.
Dari sini ngaji ke pondok putih haram. Paham ya? Yang haram bukan ngajinya, haram melangkahnya. Atau seperti ini, kafir pulang. Kafir pulang, terus ternyata sehari pakai sajadahnya. Pakai sajadahnya kafir. Pakai sepatunya kafir. Atau sebaliknya, Fahri pulang. Orangnya gak ada ya. Terus pecinya dipakai ya. Tasnya dipakai. Bajunya, sarungnya. Nah itu wasop. Sholat. Nah itu haram. Haram tapi sah. Paham ya? Sama dengan wudhu. Yang penting semua rukun-rukun sholat itu terpenuhi. Fardu-fardu wudhu juga terlaksana semuanya. Sah tapi haram. Kita wudhu dengan air wasop. Kita sholat namanya as-sholah bil ardil maghsubah. Sholat di tanah di tempat hasil wasop. Sholat pakai sajadah orang lain itu haram. Tapi sah. Paham ya? Jadi walaupun hasil termasuk itu mungkin, nah ini, tapi jelas di pondok kita belum bayar SPP. Lah tahun kemarin nggak bayar. Lah kita belajar pakai listrik pondok ya. Kita wudhu pakai air pondok. Lah ini paham ya? Makanya harus ya. Kalau punya secepatnya bayar. Itu pengaruh terhadap ilmu yang kita dapat. Gini. Sunnah bagi orang yang wudhu walaupun memakai air wasop membaca basmalah. Paham ya? Di awal dia wudhu. Kenapa? Karena ittiba. Ittiba itu kalau menemukan ittiba di kitab-kitab fikih khususnya. Ittiba itu artinya karena mengikuti Nabi. Apa dalilnya? Ikut Nabi. Ikut Nabi. Tahu langsung nggak Nabi gimana lagi? Ini ada kitabnya ya. Paham ya? Kadang orang-orang yang tidak mau kitab kan mereka mau ikut Nabi ya. Emangnya mereka ketemu langsung sama Nabi kan enggak kan? Paham ya? Kita ikut Nabi karena ada kitabnya ini. Nah, ulama-ulama kan semua ikut Nabi. Lah sekarang ketika ada sebuah permasalahan, gini, paling sedikitnya basmalah cukup bismillah. Selesai. Bismillah. Wudu. Jadi ketika basuh kedua tangan, terus kumur-kumur menghirup air, dia baca bismillah, selesai. Artinya sudah mendapat kesunahan membaca basmalah. Tapi ini lafaz yang paling sedikitnya atau paling ringkas. Adapun paling sempurnanya itu bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Tapi ini dalam pendapatnya Imam Ahmad bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Makanya jangan terlalu gampang. Saya mau ikut imam yang lain. Kadang ada kan, saya mau pindah mazhab. Ini buktinya. Kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Ahmad, basmalah itu wajib loh. Nggak baca ya nggak sah. Paham ya? Contoh-contoh. Dalam mazhab Syafi'i kan masul ajnabi kan batal. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu kan batal. Lah, tapi dalam mazhab yang lain, contohnya mazhab Maliki, itu kan nggak batal. Wudu salaman. Paham ya? Jadi dari pondok punya wudu semua, kafir punya wudu, Fahri, Ilham punya wudu. Terus ke sekolah salaman sama bu gurunya. Terus ngaji. Nah, ini kan batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain, Maliki umpamanya, ini kan nggak batal. Wudu, terus di sekolah masing-masing salaman. Terus sholat duha, ngaji. Lah ini nggak apa-apa. Enak. Loh, kok enak? Silakan pelajari tata cara wudu dalam mazhab Maliki. Bisa jadi seperti Imam Ahmad. Basmalahnya wajib. Dalam mazhab Maliki itu dalkun wajib. Apa dalkun? Menggosok. Jadi kita ketika wudu harus menggosok. Wah, paham ya? Harus digosok, wajib. Paham ya? Jadi jangan terlalu gampang. Saya mau imam yang lain.
semuanya dipelajari. Bisa jadi yang sunnah dalam mazhab Syafi'i itu menjadi wajib. Yes, jelas ya? Wis, sebelum baca basmalah dianjurkan baca ta'awudz. A'udzubillahi sambil cuci tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Seperti itu. Setelah baca basmalah, baca 2 kalimat syahadat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu baca doa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan air sebagai suci dan mensucikan. Jadi urutannya ketika basuh tangan. Ini yang pas posisinya ketika basuh tangan. Masuk ketika kumur-kumur. A'udzubillahi minasyaitonir. Atau ketika menghirup air. A'udzubillah kan nggak mungkin. Jadi ketika ini kan sunnah semua. Waslul kafain kan sunnah. Basuh kedua telapak ini kan sunnah. Madmadoh sunnah ya. Kumur-kumur sunnah. Juga istinsyak menghirup air sunnah. Masuk baca basmalah ketika menghirup air kan nggak mungkin, bisa jadi bahaya nanti. Jadi ketika waslul kafain membasuh kedua telapak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Basuh ini sunnah kalau memang nggak ada najis ya, nanti ada di belakang. Kalau jelas ada najisnya bukan sunnah tapi wajib dibasuh.